Zati sayatin wa uzbika robbi ayah durun robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Fastabikul Khairat. Seperti biasa Sabtuan kita belajar bersama dan sangat-sangat bahagia hari ini saya langsung bisa ketemu sama guru. Sehat Pak Wayan ya? Ini salah satu rumah yang ngangenin banget ya. Kita lagi ada di Rumah Semesta di kediamannya Pak Wayan yang bersyukur pagi hari ini bisa ketemu langsung, ngobrol langsung karena nanti malam juga kita mau ada kumpul-kumpul di sini dan pagi hari ini pemanasan untuk kita nanti malam belajar. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Wayan. Tapi sebelum itu seperti biasa ada pengumuman dari Ibu Kepala Sekolah. Mangga Bun, kalau ada pengumuman dulu. Silakan. Ya, terima kasih Kang Abu, terima kasih teman-teman, khususnya terima kasih Pak Wayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, terima kasih untuk kebersamaannya setiap minggu yang selalu bersemangat untuk menerima kajian-kajian untuk mencerdaskan jiwa kita. Dan hari ini seperti biasa kita datang lagi. Senang sekali ini ada Pak Wayan di sini. Aduh, pengen cepat ketemu Pak Wayan. Terima kasih Kang Abu ya sudah menghadirkan Pak Wayan kembali di sini. Dan teman-teman juga pasti bahagia sekali hari ini. Mari kita mulai hari ini dengan sehati yang bahagia karena hari ini pasti tidak ada hari yang tidak bermakna. Pasti punya makna banyak. Dan terima kasih kepada teman-teman juga yang dengan kebersamaannya kita selalu bersedekah, selalu sebelum memulai acara ini. Mari kita sama-sama kita buka dengan kebaikan bersedekah. Boleh di rumah, boleh melalui Fastabikul Khairat. Dan yang sudah melalui Fastabikul Khairat, alhamdulillah hari ini kita sudah hampir mencapai 30 juta. Sudah 29.700.000. Dan hari ini insya Allah kita akan bagikan. Tapi ibu bendaharanya, kepala sekolah kepala yayasannya sedang ada ini dulu menghadiri acara yang lain. Nanti hari ini insya Allah kita akan bagikan kepada 4 yayasan binaan Fastabikul Khairat. Asik, kita udah bisa berbagi lagi. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi, hatur nuhun Kang Abu, hatur nuhun Pak Wayan. Kita tunggu sekarang paparannya. Insya Allah akan membukakan kesadaran kita bertambah dan bertambah lagi. Hanya itu aja. Terima kasih Kang Abu, Pak Wayan, mangga dilanjutkan. Oke, terima kasih Bunda Isya. Terima kasih juga buat semuanya. Dan kita selalu bahagia dan senang sekali gitu ya, etos. Jadi Pak Wayan mungkin saya akan membuka gini, selama ini kan research sudah hampir 14 tahun. Dan mudah-mudahan sebentar lagi akademisikan gitu Pak Wayan. Dan ini belum pernah nemu semangat dari teman-teman online, mau dari YouTube, TikTok, Zoom. Ini tuh penonton yang selalu mau belajar tuh sekarang meningkat dan bisa sekali live tuh yang nonton bisa 1.300, 1.700, sampai 2.000 gitu Pak Wayan. Dan konsisten gitu, orangnya tuh emang kebanyakan berulang itu lagi gitu. Nah saya juga kadang-kadang bingung apakah memang semangat atau nggak ngerti-ngerti sih gitu ya Pak Wayan. tapi yang saya sangat bahagia adalah semangat belajar yang sangat tinggi dan semangat belajar yang sangat menggebu-gebu gitu. Terutama banyak sekali yang DM, yang ngobrol, rindu lah dengan paparan dari Pak Wayan. Jadi mungkin ini masuk ke area di mana semangat orang ingin belajar ke dalam itu lebih dalam gitu. Mungkin saya ingin membuka itu Pak Wayan. Ini tuh memang ada siklusnya kah? Atau memang lagi masanya dan momentumnya sehingga kelihatannya tuh orang semakin serius pengen kenal sama diri gitu. Gimana Guru? Atau memang karena dia nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi entah, saya bahagia memang banyak yang nonton, orangnya itu lagi, tapi di satu sisi ini kayaknya nggak ngerti-ngerti juga sih gitu ya. Kang Abu pernah lihat restoran yang ramai nggak? Oh ya, pelanggannya itu aja. Iya. Apa karena dia nggak kenyang-kenyang atau apa ya? Oh benar. Benar, karena mungkin taste-nya menyenangkan, enak gitu ya, dan servisnya menyenangkan gitu ya. Padahal yang dimakan kemarin nasi goreng yang sama kan? Iya. Ramuannya sama gitu. Betul. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia dapatkan, cita rasa. Cita rasa. Iya. Cita itu artinya ada kesadaran murni, rasa,
yang merasakan. Jadi ketika cita rasanya dapat, jadi ada bagian dari jiwanya, kesadaran jiwanya yang dapat sesuatu ketika menikmati itu. Oke. Ya, dan menariknya tuh gini Kang Abu. Setiap kali Kang Abu menyampaikan sesuatu, walaupun yang disampaikan sama, cita rasanya sama, tetapi kedalamannya berbeda. Akan beda hasilnya. Maka itu yang menyebabkan kenapa obrolan itu seperti pelanggan restoran yang terus-menerus datang gitu. Orangnya sama, padahal menunya sama. Betul, Pak. Sampai saya mau curhat dulu dikit ya, Pak. Saya jujur gitu, dalam sekitar sebulan lah gitu ya, sebelum ini kemarin memutuskan untuk sekolah serius gitu. Saya tuh tiap bangun tidur selalu, saya pengen jadi orang pintar. Gini loh, Pak. Kan kadang-kadang kalau ngomong di satu forum tuh kan kadang-kadang ada yang udah lama, ada yang baru. Terus tuh saya sendiri ngomong tuh kayak halnya tuh yang sama terus gitu, Pak Wayan. Terus begitu saya ngomong, ngomongnya ke sini lagi. Saya dulu mungkin si rasa-rasa orang ekonominya ya, MBA-nya keluar bahwa ini konsumen diomongin ulang-ulang puas nggak ya gitu. Sehingga saya tuh kayak mengalami harus belajar apa lagi ya gitu, kira-kira Pak Wayan, harus ngapain apa lagi ya gitu, karena ya kalau kita ngomong pakai rumus consumer adalah harus satisfy gitu ya, satisfying consumer gitu. Saya selalu dalam setiap pembicaraan itu kata kuncinya adalah bagaimana membuat konsumen ini satisfy gitu, namanya intinya puas gitu Pak Wayan, kepuasan konsumen lah gitu intinya. Nah, dalam tanda petik saya sejujurnya ada rasa kekhawatiran bahwa kayaknya ilmu saya juga nggak berkembang deh, karena ngomongnya itu lagi, bahasanya itu lagi. Gimana tuh Pak Wayan? Ini jadi agak curhat Pak Wayan. Nggak apa-apa. Kalau kita merasa, kok saya mengulang-ulang pengetahuan yang sama, ilmu yang sama, mereka puas nggak ya, gitu kan? Ketika Kang Abu mengulang-ulang nama Tuhan puas nggak ya? Aduh, susah jawabnya. Pak Wayan tuh paling bisa emang. Kan kenapa saya nggak kepikiran itu ya? Nama-nama Tuhan yang sama juga diulang-ulang kan, berkali-kali kan. Tapi kita nggak kepikiran Tuhan puas nggak ya namanya disebut yang sama berulang-ulang gitu. Oke. Bahkan mungkin semakin diulang-ulang dalam tanda petik ya, Tuhan makin senang kali ya. Iya. Padahal itu sama kan. Iya. Kayak misalnya di Bali, para pemuja Siwa misalnya akan memanggil Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Yang artinya apa? Ya Tuhan, Engkaulah Siwa. Ya Tuhan, Engkaulah Siwa. Ya Tuhan, Engkaulah Siwa. Misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita mengulang-ulang hal yang sama, kita puas. Betul nggak? Semakin kita sering mengulang, semakin kita puas. Tapi kenapa ketika kita berbicara pengetahuan yang sama, kita merasa nggak puas? Sementara penonton aja, senang aja ngulang-ngulang. Betul sih. Tapi memang benar Kang Abu, ada sesuatu ketika Kang Abu merasa bahwa kita mengucapkan pengetahuan yang sama berulang-ulang, ada perasaan kita yang nggak puas. Betul, Pak. Kayaknya kita belum nama sesuatu deh buat kita. Betul. Kebayang nggak kalau Tuhan disebutkan namanya diulang-ulang tanpa menambahkan sesuatu, yang tadinya terus mengulang-ulang tidak ditambah dengan action. Kenapa nggak merasa puas gitu? Misal, kebayang maksud saya kan? Kebayang. Harusnya kan gini, kita pun harusnya, aku mengulang-ulang nama Tuhan terus, puas nggak ya Tuhan kalau aku mengulang-ulang terus tanpa aku tambahin dengan action gitu misalnya. Ngelihatnya ke situ Kang. Nah, tadi Kang Abu bilang, pengetahuan ini saya ulang-ulang, kayaknya perlu deh saya akademisikan. Kemudian, akademiskan gitu. Kalau kita menyebut nama-nama Tuhan berulang-ulang, muncul nggak perasaan, perlu nggak sih saya akademiskan tentang Tuhan ini? Kenapa kita nggak akademiskan? Arti ilmiahkan, sehingga bahkan orang-orang yang tadinya tidak percaya Tuhan karena dia sangat akademis, menjadi sangat percaya Tuhan. Karena Tuhan diakademiskan juga. Ini pelajaran buat kita Kang Abu. Jadi dalam berbagai hal itu selalu ada kaitan-kaitan yang membuat kita harus ternyata kejadian di sini bisa dibawa kepada spiritualitas semacam itu. Betul. Nah, jadi ketidakpuasan kita mengulang-ulang pengetahuan yang sama harusnya memunculkan ketidakpuasan kalau hanya mengulang-ulang nama Tuhan
tanpa mengakademiskan, tanpa menambahkannya, memperdalamnya lagi gitu. Tuh. Tapi nggak tahu ya Pak Wayan ya, ini kan terjadi gitu ya, dan pengalamannya bahwa ada sisi paradoks bahwa ketika gimana ya bahasanya ya, gini, semakin kosong tuh semakin isi gitu Pak Wayan. Dan beneran saya ingat banget waktu pertama kali kita ngobrol di Zoom waktu pandemi, saya tuh satu kalimat yang selalu nempel ke saya tuh Pak Wayan pernah ngomong gini ke saya, tetaplah jadi pemula Pak Wayan. Itu yang saya pegang sampai saat ini Pak Wayan, tetaplah jadi pemula gitu. Nah, saya mengaplikasikan itu kan, menjadi pemula. Cuman ya saya mau jujur gini Pak Wayan, ada rasa yang kayaknya ada satu wilayah atau satu knowledge yang sayanya kayak merasa nggak berkembang gitu Pak Wayan. Saya kemarin sampai iseng-iseng pengen belajar Tai Chi Pak Wayan. Tiba-tiba pengen belajar Tai Chi lah, pengen belajar apa, pokoknya nyari sesuatu yang mungkin dalam kurun waktu 1 tahun 2 tahun ini kan schedule full gitu ya Pak Wayan. Itu lagi dengan konteks pembelajaran yang sama. Di sisi lainnya mungkin ada segi burnout yang perlu refreshment gitu Pak Wayan. Nah, dari sudut pandang pertumbuhan spiritual lah menurut Pak Wayan, wah yang saya rasa saya anggap sebagai guru, gimana tuh melihat seperti itu Pak? Tadi kita tanpa sengaja ngobrolin hal yang sama. Kalau Kang Abu mau ngajak saya nge-zoom pasti ada sesuatu yang mirip-mirip. Tadi kan Kang Abu lihat bunga jatuh lagi kan? Iya. Tadi saya udah ngobrol sama Pak Cahya. Pak, saya sebentar mau nyapu. Tadi udah nyapu sih. Saya mau nyapu lagi. Bunga jatuh lagi. Saya nyapu. Sambil meditasi nyapu kan. Setelah itu saya ngobrol berdua. Pak Cahya, ketika Bapak ngelihat saya nyapu, saya mau cerita tentang nyapu. Apa sih cerita orang dulu tentang nyapu? Ada lagu bahasa Bali. Tutur tetua. Lagunya begini. Dengaden awak bisa. Yang maknanya, jangan pernah merasa diri bisa. Jangan pernah merasa diri bisa. Depang anak ngadanin, biarkan orang lain yang menilaimu. Gaginane buke nyampat gitu jadi. Kehidupan ini, keseharian itu seperti orang nyapu. Anak saya itu mulu akan terus datang kotoran, jatuh, bunga jatuh, daun jatuh. Ketika kamu nyapu, hilang lu buke katah. Ketika kamu sudah selesai nyapu sampahnya itu, debu yang masih ada. Nah, artinya apa? Jangan pernah, bahasa ininya, jangan pernah berhenti belajar. Seberapa banyak pun yang kau tahu, akan selalu ada yang tidak kau ketahui. Nah, itu yang diajarkan oleh tetua dulu. Jadi apa yang sudah hilang yang besar itu hal-hal kecil yang kamu mungkin tidak paham. Yang kita gede yang global itu paham. Tahu-taunya hal kecil tidak paham. Kita paham alam semesta. Alam semesta kecil nggak paham diri kita sendiri. Selalu ada hal-hal kecil, sehingga dari sanalah kita harus selalu memulai. Ketika kita memulai, tidak ada jalan kita mau memulai kalau nggak jadi pemula. Gitu. Dan orang Bali itu diajarkan untuk pulanglah ke jati mula. Ada kata mula juga di situ. Pemula, jati mula, dan asalmu, kawitan, kemulan, ada kata mula juga di situ. Betul. Nah, mula itu apa? Kalau kita berhitung mula itu pasti dimulainya dari 0. 0, 1, 2, 3. Setelah selesai angka 9 kan yang terbesar. Mulai lagi dengan 1, 0. Terus 2, 0. Jadi semakin kita berjalan semakin banyak nolnya gitu. 2, 0, 3, 0, 4, 0. Kemudian apa? 1, 0, 0 jadi 100. Semakin banyak di belakang kita 0, kita semakin berharga. Nah, jadi itulah sebabnya kita harus selalu memulai sesuatunya ini dari mula. Karena dalam ajaran spiritualitas itu kan Abu, ia yang tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi kapan kita memulai sampai merasa di akhir, sebenarnya kita sedang menjejak titik awal. Jangan pernah menganggap ini titik akhir. Pada saat kita mengatakan akhirnya aku sampai, untuk memulai apa tujuan kita sampai di titik itu gitu. Betul. Mulai lagi hal baru gitu. Sama kayak Kang Abu kemarin waktu pandemi itu mengakhiri dialog positif Zoom-nya. Tapi pasti mengawali yang lain. Betul sih Pak. Nggak ada henti. Betul. Dan itu sesuatu yang nggak bisa ditolak gitu. Nggak Betul bisa. sih Pak. Iya, nggak bisa ditolak. Akan terus demikian.
Karena itulah keabadian kamu. Keabadian itu adalah ketika titik awal dan titik akhir ketemu, atau titik akhir ketemu lagi dengan titik awal, gitu. Yang alfa omega tadi. Nah, kira-kira seperti itu Kang. Ya. Oke. Nah, ini juga mungkin yang jadi banyak pertanyaan ya, Ya. bahwa makasih sih Pak Wayan. Jadi Ya. saya sedikit lega ya. Ya. Karena perasaan kekurangan itu lagi melanda gitu Pak Wayan. Terutama pengetahuan ya Pak Wayan. Ya. Kayak kurang knowledge dan seterusnya. Nah, Ya. ini juga lagi banyak didiskusikan kemarin karena ketemu sama teman-teman Gen Z apa dan lain-lain. Ya. Betapa sangat sulit menghargai diri, lebih mudah mencari kekurangannya. Ya. Di satu sisi ketika kita merasa pemula terus, kita akan diisi. Tapi paradoksnya, di satu sisi itu bisa membuat kita jadi kekurangan menghargai diri gitu Pak Wayan. Iya. Contoh misalnya gini Pak. Ada kasus yang sangat mengguncang ya, orang sampai menghabisi dirinya gitu ya, menghilangkan nyawanya. Karena dia merasa bahwa di posisinya dia itu tidak berharga gitu Pak Wayan. Artinya di situ ada pembandingan. Ya. Jadi saya ngelihat ya, dan saya mengalami juga bahwa tidak menghargai diri itu jauh lebih mudah daripada menghargai diri. Padahal kan kalau yang sering diulang-ulang, diomong-omong gitu ya, kita merasa kekurangan, membandingkan, dan merasa bahwa mereka lebih layak apa dan lain-lain. Terbukti saya komain sedikit Pak, saya kemarin ketemu sama teman yang baru keliling Eropa gitu. Ya. Ya. Dia bilang di tempat ini, wah top banget, di Denmark oke banget. Sekarang kita tahu negara yang paling bahagia ada di Finland, di Nordik gitu ya. Ya. Tapi di satu sisi, mereka ada di wilayah paling top aja, tetap ngeluh Pak Wayan. Tetap pajaknya lah, apa. Jadi kita nanya orang-orang di Australia misalnya, kita asik, saya di sana asik gitu. Tapi ngeluh juga. Ya kalau orang Indonesia udah jelas ngeluh lah ya. Kita banyak keluhan terhadap apa. Jadi ternyata di level manapun Pak, di level kenyamanan tertinggi pun keluhan tetap ada. Ya. Di level tertinggi kenyamanan pun tingkat menghargai diri ternyata nggak bagus-bagus amat gitu. Ya. Nah, gimana Pak Wayan? Karena gini Kang Abu. Pak Wayan, maaf itu ada katanya suaranya agak tidak terlalu jelas. Oh, oke. Sekarang gimana? Nah, teman-teman gimana? Kalau di saya bagus. Oh. Di tempat yang lain katanya nggak jelas. Coba teman-teman bagaimana? Oke, kalau yang nggak jelas di Zoom mungkin di log out dulu, nanti di login. Oke, ada iya. Oke. Boleh. Kalau di saya Aman ya? Oke, sip. Ya. Oke. Sudah oke? Oke, sip. Iya. Silakan. Kemarin juga kan ada orang Belgia ke sini. Dia bilang secara duniawi kami bahagia di situ gitu. Hubungan sesama manusia bagus, dengan alam bagus, tapi kami merasa ketika kami datang ke Bali, wah Bali itu orang makmur ya semuanya. Sementara orang Bali sendiri bingung, lah kami yang ada di Bali aja bingung gitu. Makmurnya di mana? Makmurnya gitu di ya? mana gitu. Betul. Nah ternyata orang Bali dulu diajarkan tentang Trihita Karana tuh Kang. Iya. Kalau ingin mencapai kebahagiaan atau jagat hita, kebahagiaan duniawi, maka harmonislah dengan 3 hal. Harmonis dengan lingkungan, dengan sesama manusia, dan dengan parahyangan, dengan Tuhan. Nah ketika kita dengan lingkungan tidak harmonis, dengan manusia nggak harmonis, tetapi mungkin merasa sudah harmonis dengan Tuhan, merasa gitu. Nggak bahagia juga. Di luar negeri, mereka hidupnya bahagia. Harmonis dengan orang-orang, harmonis dengan lingkungan. Tapi kadang mereka nggak terlalu mengenal, nggak terlalu peduli dengan urusan agama, spiritualitas. Nggak ketemu juga kan. Oke. Karena kan kalau dibawa ke alam semesta kecil, alam semesta kecil ini juga mengandung Trihita Karana itu Kang Abu. Pelemahan atau lingkungan adalah tubuh kita, pawongan atau manusia adalah pikiran kita, parahyangan adalah Tuhan yang ada dalam diri kita. Oke. Jadi kalau di dalam diri kita sendiri kita nggak harmonis itu dengan ketiga itu, kita nggak akan bahagia Kang Abu. Makanya kenapa banyak orang beragama semacam Indonesia, kenapa tidak termasuk orang yang bahagia secara duniawi? Padahal mereka agamanya bagus. Karena mereka harmonis dengan Tuhan, tapi nggak harmonis dengan sesama manusia. Pawongannya nggak oke, pelemahannya nggak oke. Pelemahannya nggak oke. Oh. Sungai-sungai dikotori, berkelahi sama sesama, satu agama berkelahi, agama berbeda berkelahi, gitu. Terus sama Tuhan mereka harmonis sama Tuhannya sendiri, gitu. Mereka akan kehilangan dua, gitu. Orang Barat aja yang duanya bagus,
cuman sama Tuhan, mereka nggak terlalu pedulian gitu. Itu juga nggak merasa nggak ada yang kosong, Kang Abu. Oke. Kebayang nggak kalau kita di sini hanya memenuhi urusan agama dan spiritualitas, gitu. Tapi dengan sesama nggak beres, dengan lingkungan nggak beres. Jadi kita kekurangan lagi 2 nih. Nah makanya orang yang mungkin sudah kaya raya, kenapa dia tidak menghargai dirinya? Padahal banyak hal-hal yang bisa dia hargai di kekayaannya gitu misalnya. Karena dia nggak melihat kekayaan lebih hebat pada pikirannya, dia nggak melihat kekayaan paling hebat di jiwanya. Di sini masih merasa kosong. Oke. Kosong akan penghargaan dirinya gitu. Ada orang merasa sudah belajar banyak, udah pintar nih. Udah pintar, dia bangga dengan kepintarannya, merasa berharga dengan kepintarannya, tapi mungkin dia nggak merasa berharga tentang tubuhnya. Dia nggak sadar bahwa tubuhnya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi mereka yang memiliki kesadaran menyeluruh, sadar betapa hebatnya tubuhnya, sadar betapa hebatnya pikirannya, sadar betapa hebatnya jiwanya, dia akan ketemu penghargaan. Oke. Dia nggak perlu lagi penghargaan dari orang lain. Karena apa? Betapapun buruknya penghargaan orang lain ketika kita sudah menemukan harga diri kita. Nah, dan kita tahu kan, salah satu kebutuhan keempat dari Abraham Maslow itu kan esteem need, harga diri. Harga diri, bukan harga orang lain ya. Harga diri. Harga diri, bukan harga orang lain. Bukan harga orang menilai diri kita ya. Harga diri. Iya benar. Iya benar. Ya, makanya disebutnya harga diri kan. Iya. Hargai diri bukan orang lain disuruh menghargai kita. Jadi kalau orang lain menghargai kita itu harga orang, bukan harga diri, harga orang. Oke. Harga diri kan. Oke. Tapi kenapa kita nggak mau menghargai diri sendiri gitu? Karena kita selalu minta harga orang untuk kita. Oke. Tapi itu terjadi global sih Pak Wayan. Ya itu tadi karena mereka ya kurang terpenuhi aja di situ. Nah, kenapa yang keempat kurang terpenuhi? Nah, menariknya gini, esteem need itu ditempatkan di urutan keempat setelah friendship, belonging, love, need yang ketiga. Nah, jadi kenapa banyak orang kehilangan harga diri? Karena mereka kehilangan teman, kehilangan kekeluargaan, kehilangan persahabatan. Siapa disuruh menghargai? Sepintar-pintarnya kita, kalau musuh banyak, nggak ada yang menghargai kita, betul nggak? Betul. Sejelek-jeleknya kita, tapi kalau teman-teman kita banyak, masa teman nggak menghargai kita? Namanya teman kan? Yang sering tidak menghargai kita kan orang yang memusuhi kita. Betul. Makanya jangan tinggalkan atau jangan tidak dipenuhi yang ketiga ini. Persahabatan, love need, belonging need, merasa dimiliki gitu. Nah, dimiliki teman-teman. Nah, ajaran-ajaran agama kan sudah mengajarkan ini. Berukunlah dengan semua orang, toleransi dengan semua orang, karena apa? 1000 teman itu belum cukup, 1 musuh sudah berlebihan. Kan gitu diajarkan. Karena apa? Kehilangan harga diri nanti kita. Betul. Kan biasanya kan kita udah punya teman banyak, 1 orang aja nggak menghargai kita kan rasanya sesek kan. Yang dipikirin yang nggak menghargai itu kan. Nah ini yang banyak terjadi kan. Karena kenapa orang tidak menghargai kita? Karena kita jadikan dia musuh. Makanya itu benar. 1 musuh itu terlalu banyak. Jutaan penggemar itu, jutaan teman itu belum apa-apa. Belum apa-apa. Benar sih Pak. Tapi emang sifat alamiah ego kali ya Pak ya. 1000 teman ada, 1 musuh misalnya ya. Kan ini juga nggak bisa kita tolak ya, orang yang nggak suka sama kita, yang membenci kita gitu. Tapi kenapa fokusnya tuh kepada yang 1 ke yang 1000 gitu ya Pak ya? Ketika kita jalan Kang Abu, kita jalan dengan tubuh kita ini. Kita berjalan bersama 50 triliun sel. Tapi begitu 1 sel tertusuk duri, fokusnya ke duri kecil itu. Bener sih. Aduh. Iya, Jadi sibuk kan menghentikan semua aktivitas gara-gara duri kecil yang hanya menusuk mungkin beberapa sel kan. Dari 50 triliun sel. Iya. Ya kan kadang-kadang kita punya jutaan orang yang kita mencintai kita, 1 orang membenci kita, fokusnya di situ karena menyakiti kan. Duri kecil itu menyakiti. Dan kita bingung untuk mengabaikan duri itu kan. Karena kenapa? Bayangkan Kang Abu, kalau orang kakinya tebal,
atau sarafnya lumpuh. Ketusuk duri dia peduli nggak? Enggak. Nggak. Kenapa? Karena dia nggak ngerasain sakit. Nah, kalau kita punya teman 1 juta, 1 orang menjadi duri menyakiti kita, tapi kita kebal, tidak mengalirkan perasaan ke situ. Mukanya tebal aja. Muka Bermuka tebal ya. bermuka tebal. Jadi artinya kita seperti orang yang kebal itu kan dia nggak pakai rasa ke situ. Ditusuk pakai apapun masuk, tapi dia nggak ngerasain. Nah, kenapa banyak orang belajar ilmu kebal untuk tubuhnya, tapi tidak melatih kekebalan bagi pikirannya sehingga tidak mudah tersakiti hanya oleh satu kata-kata yang kayak duri gitu kan. Tahu nggak Kang Abu? Belakangan ya. Kata belakang itu versi orang Bali itu disebutnya duri. Duri. Duri itu artinya belakang. Ya, kalau orang bilang durian ya durian, belakangan ya gitu. Jadi kalau ada orang menyakiti kita seperti kita tertusuk duri, taruh aja durian belakangan gitu. Pantes durian berduri gitu ya. Iya, durian makanya berduri. Iya. Kalau versi orang Bali durian kan hitungan tuh gitu. Jadi belakangan aja dipikir itu duri itu. Oke. Ya, jadi artinya kita main kata-kata lah untuk apa namanya, gunakan kata-kata lucu-lucuan ini untuk apa? Oh, ternyata kalau kata-kata orang lain yang menyakitkan bagikan duri itu, taruh aja durian dalam arti belakangan gitu. Ya, dan jangan lupa kalau kita bicara tentang durian, banyak orang mengatakan durian itu enak. Karena apa? Bukan karena kulitnya yang berduri, tapi karena isinya yang lembut. Jadi kalau ada kata-kata yang mirip kayak durian, berduri gitu, jangan lihat kulitnya. Siapa tahu di dalamnya ada sesuatu. Lembut yang lembut. Tapi lihat durinya udah males. Nah, saya mau balik ke ini Pak. Ini tuh saya tuh selalu amazed sama Bali ya Pak ya. Ya. Saya menemukan pemaknaan kalau dalam tradisi Islam itu disebut habluminallah, habluminanas, habluminal alam. Jadi Allah Tuhan, nas itu manusia, alam itu ya alam semesta gitu ya. Meskipun dalam ceramah-ceramah habluminal alam ini memang jarang diceritain sih Pak. Makanya banyak yang rajin sholat tapi rajin buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena dia buang sampah tidak merasa tidak beribadah kepada Tuhan gitu kira-kira. Nah, kalau boleh Pak kita mundur ke Trihita Karana sedikit. Sebenarnya konsep Trihita Karana itu kan Bali banget ya Pak ya. Itu tuh apa sih dasarnya dan dari mana? Kan kalau kita ngelihat dari leluhur kan itu udah lama banget ada gitu. Gimana sih Pak? Gini Kang Abu. Kang Abu masih ingat kan? Tuhan adalah kecerdasan semesta, tanpa kecerdasan, tanpa batas, jadi energi, jadi materi. Setiap memadat jadi materi. Setiap materi yang terurai jadi energi. Setiap energi itu mengandung kecerdasan. Sehingga dunia ini penuh dengan energi-energi cerdas. Nah, itu pertama. Sekarang balik ke cerita sedulur papat, kandapat. Di dalam diri kita, kecerdasan itu yang ada di dalam DNA kita, itu ketika menyatu dengan DNA yang ada pada sel sperma dan sel telur, itu menciptakan benih yang akan menjadi tubuh manusia. Dan dengan cerdasnya dia membagi dirinya, sel-sel itu. Ada yang menjadi sel-sel plasenta, ari-ari, ada yang menjadi air ketuban, menjadi darah, menjadi selaput amnion, selaput ini, ya, selaput yang akan menjaga bayi di dalam tanpa harus berenam dalam air itu tanpa harus keriput gitu. Itu yang disebut vernica seosa. Itu kan materi semua. Di dalam kandungan si materi itu menjaga kehidupan manusia. Kalau air ketuban sampai habis manusianya mati. Kalau tali pusat terbelit manusianya mati, bayinya mati. Kalau ari-arinya lepas dari dindingnya manusianya mati. Darah nggak ada, manusia juga mati. Itu di dalam kandungan ketika dia dibentuk. Pada saat lahir, sebelum lahir nih. Di dalam kandungan, air ketuban itu menjadi shock breaker. Shock breaker. Dia yang bikin posisinya tetap aman gitu ya. Aman, itu yang pertama. Kedua, kalau Kang Abu mengangkat beban perahu di daratan, lebih ringan mana dibandingkan ketika mengangkat di lautan? Di lautan. Nah, bayi yang 3 kilogram itu dibawa kemana-mana sama ibu, berat itu. Tapi dengan adanya dia di dalam air seperti samudra, dia jadi seperti ringan Kang. Itu cerdas banget ya. Kebayang kalau nggak ada itu, berarti tiap hari kayak nge-gym gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Kayak bawa barbel kemana-mana. Benar. Ya, dengan ringan itu kan gravitasinya berkurang, jadi gimana gitu. Nah,
Itu dia menjaga. Belum lagi tali pusat mengalirkan darah, ari-ari mengalirkan nutrisi dan sebagainya. Perniciosa menjaga supaya nggak keriput gitu. Begitu lahir, air ketuban yang keluar duluan dengan pecah selaputnya. Kenapa tujuannya air ketuban keluar duluan? Untuk membilas, membersihkan jalan lahirnya ibu. Ya, jadi sebelum lahir dia melindungi, ketika lahir dia melindungi. Ketika dia keluar duluan, makanya disebut kakang kawah. Air ketuban keluar duluan membilas itu. Kemudian baru bayinya keluar di tengah-tengah, si pancer keluar tengah-tengah. Setelah itu apa? Baru si ari-ari keluar. Ari-ari yang ketiga keluar. Terakhir baru dibersihkan lapisan-lapisan lemaknya itu. Iya. Nah, mereka kan materi semua tuh. Nah, setelah mereka jadi materi, mereka kemudian dikubur, ada yang dilarung. Tapi jangan lupa, materi akan terurai menjadi energi. Balik lagi. Ari-ari itu yang tadinya di dalam rahim dia menjadi sumber udara, sumber makanan gitu. Begitu keluar, si energi cerdasnya itu pergi kemana-mana, Kang Bu. Ke tanah, ke air, ke udara, ke cahaya matahari. Nah, yang ari-ari kan mirip kayak gunung kan. Di alam ini dia menjadi seperti gunung. Lah gunung itu kan dengan hutannya, sumber oksigen, sumber nutrisi karena dia membawa air yang mengandung nutrisi untuk tanaman. Jadi dia menjaga kita sebagai hutan, gunung, samudra, danau, sungai-sungai, udara, cahaya. Nah, di sana ada energi cerdas, Kang Bu. Kembali, kalau kita melihat energi cerdas adalah kemampuan dari si kecerdasan semesta, maka kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajahnya. Itu dia. Nah, jadi pada alam dia ada. Nah, di dalam alam kecil ini, dalam tubuh kita ini ada Tuhan, ada, masih ada sebagai DNA kita. Nah, di alam ini, di alam yang padat ini ada Tuhan nggak? Ada. Di alam yang cair tubuh kita, darah, ada kecerdasan nggak? Ada, Kang Abu. Kecerdasan sel-sel darah merah, sel darah putih, trombosit itu luar biasa kecerdasannya. Nah, di alam liar ini, di luar kita ini, air itu mengandung kecerdasan. Diteliti oleh Masaru Emoto, Ahwan. Nah, ada air zam-zam, air tirta, dan sebagainya. Nah, udara ini juga mengandung kecerdasan. Kalau udaranya penuh polusi oleh sesuatu yang tidak bagus buat tubuh kita, koneksi antar kecerdasan yang terganggu dengan ke dalam diri kita menimbulkan gangguan kan. Nah, begitu juga cahaya matahari. Cahaya matahari itu mengandung kecerdasan tentu. Kecerdasan yang langsung dikirim. Maka kalau kecerdasan yang dikirim oleh matahari terkonek dengan tubuh kita, dia bisa meningkatkan sistem imun kita. Dalam bentuk energi sinar ultraviolet, sinar infrared, kan benar Kang Bu? Tuh. Nah, jadi dengan cara itulah kita harus mencintai lingkungan ini. Itu intinya, karena apa? Lingkungan ini mengandung energi cerdas gitu. Ya, kalau ngedenger ini lingkungan itu kan aku juga. Ya. Aku yang sedang di luar sebagai saudara empat tadi. Oke, Pak. Ya, tanpa mereka, dia yang membuat kita stay stabil perut, yang membuat kita mudah untuk keluar, yang akhirnya dibuang apa dan lain-lain, itulah menjadi lingkungan yang kalau kita ngomongin kandepat ini, ya itu semua adalah bagian kita hidup karena mereka. Kita merawat mereka yang merawat diri gitu ya. Iya, sebenarnya gitu Kak. Ini banyak yang nggak nyampe sih Pak. Contohnya gini, kita alam semesta kecil, di luar alam semesta besar. Kalau nggak harmonis, itu sama dengan stop kontak nggak harmonis dengan si PLN gitu, nggak nyambung. Stop kontaknya ada tapi nggak nyambung, dicolokin nggak hidup gitu ya. Di PLN-nya nggak dibayar-bayar gitu. Colokannya ada, jadi kita ini ada, dikasih makan tapi nggak terkonek dengan alam semesta raya, sumbernya yang utama gitu. Gimana caranya coba? Semua itu ilmiah. Wah, keren hidup sih. Ini keren memang. Hidup ini keren. Kita hanya perlu mengerti. Wah, nanti kalau mereka sudah ketemu Kang Abu, mereka akan bilang begini, Tuhan, kamu nggak bisa sembunyi lagi dariku gitu. Mau nyumput di mana ya? Bener Pak. Ya. Mau jemput di mana? Kalau orang kemana-mana kelihatan hanya di engkau gitu ya. Karena apa? Jangan menuhankan ini, jangan menuhankan ini, jangan menuhankan ini. Karena semua itu Tuhan. Kalau menuhankan ini, maka itu bukan Tuhan.
Oke. Oke. Gitu. Oke, Pak. Wah, ini dalam sih, Pak. Ya. Ini langsung menjawab keraguan atau sedikit apa yang tadi di awal saya tanya. Pak Wayan tuh ngomongkan depat ya. Udah 10 kali. Dan ini juga ngomongkan depat, tetap dapat yang baru sih, Iya. Pak. Iya. Iya. Oke, Ya, oke. gitu Kang Abu. Oke. Nah, jadi balik nih ya, Pak. Oke, Ini baru alam, baru ya. alam kan? Baru alam. Heeh. Pak, pertiwi, benda padat, apa benda cair, ya semua tadi itu kan cahaya udara. Nah, energi cerdas ini Kang Abu diberilah kemudian nama. Saudara empat ini diberi nama. Yang Kakang Kawah diberi nama Anggapati. Angga itu tubuh juga artinya. Anggapati, yang darah disebut Prajapati, diberi nama. Kemudian yang ari-ari disebut Banaspati. Kemudian yang Penekasiasa disebut Banaspati Raja. Pertanyaannya begini. Saudara empat saya itu yang saya sebut Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja itu. Pada orang lain ada nggak? Ada. Sama nggak namanya? Sama. Sama. Jadi kalau saya membenci orang lain, saya membenci saudara empat saya yang ada di situ. Oke. Lalu gimana saya minta tolong sama saudara empat saya, sembari saya membenci saudara empat saya yang sedang sibuk melindungi orang itu. Betul. Inilah kemudian muncul harmonislah dengan sesama. Karena mereka juga saudara empatmu di situ gitu. Iya. Banaspati di aku, Banaspati di dia. Iya. Gitu ya, kira-kira ya. Gitu. Jadi kalau kita nggak harmonis dengan dia, kita minta tolong sama, wahai saudara empatku. Iya. Gimana caranya? Anggaplah begini. Saya mau minta uang sama bapak saya. Saya mencintai bapak saya, tapi membenci bapak dari kakak saya. Kakak saya punya bapak, saya benci sama ke bapaknya. Padahal itu juga kan? Itu juga. Iya, benar-benar. Kebayang nggak kamu? Iya. Aku mencintai penciptaku yang kuberi nama Allah. Tapi aku membenci penciptamu Yang diberi nama yang apa bernama gitu ya? Gitu. Itu mainnya kurang jauh sih, Pak. Kebayang nggak kamu? Ya. Iya, benar sih, Pak. Ya. Kita membenci ayah ibu semestanya orang lain, sementara kita mencintai ayah ibu semesta kita yang sama. Oke. Gimana caranya? Tapi Pak, ini yang jadi menarik ya. Jadi pop up nih. Iya. Dari mana awal muncul fanatisme sih, Pak, sebenarnya? Ketika kita ngerti ini kita ya, Pak ya. Iya. Kan depat Pak Wayan, kan Ya. depat saya ini yang nonton ya di berapa, dari 1.500 orang lah, ini berapa 100 macam-macam nih ya. Ini semua yang nonton kan depat yang sama gitu. Ya. Sehingga mengkerucut menjadi sebuah fanatisme. Bahwa kamu orang lain, aku orang lain, Ya. di identitas berbeda, aku mendapatkan stigma bahwa aku yang paling baik, paling surga, kamu neraka, maka aku lebih baik dari kamu. Itu startingnya dari mana sih, Pak? Oke. Kalau Kang Abu dengar kata kecap, yang Kang Abu ingat kecap apa aja? Mereknya maksudnya? Bukan kecap manis. Kecap asin, kecap manis. Oke. Nah, Kalau pingin yang agak enak, kalau sate temennya kecap apa? manis. Manis. Ah. Kalau apa yang lain kecap asin. Bubur lah kecap asin. Bubur kecap asin gitu. Nggak ada masalah toh? Hmm. Minta dong kecap manisnya begitu. Tapi begitu muncul merek. Kecap nomor 1 mulai. Jadi urusannya merek ya, Pak ya? Kalau merek urusannya dagang nanti ujungnya. Nah, namanya dagang marketing gitu. Marketing. Ya, padahal yang dijual juga kecap manis, kecap asin. Oke. Begitu merek. Oke. Oh, kecapku nomor 1. Oke. Menarik. Iya, bener, Pak. Nah, di situ mulai benturan. Oke. Ya enggak? Betul, Pak. Kalau sekarang cuma ngomongin kecap manis, kecap asin, selesai. Selesai. Udah merek A, merek B, mau sama-sama kecap manis, langsung punya strata. Ya, strata ini lebih baik. Ini aku lebih duluan. Pabrik kecap manis ini berdiri nomor 1. Dia sudah berpengalaman bla bla bla. Iya, benar. Sudah diteliti Balai POM dan sebagainya. Iya, Ini belum Iya. Sertifikat halal. halal. Kulkas juga sekarang ada sertifikat halal, Pak. Jangan salah. Oh ya. Iya, kulkas ada halalnya gitu. Hebat, Nah, ya. merek lah ya, balik Merek, lagi. ya. Tapi Pak, maaf ya, tadi saya jadi ingat si merek ini juga berkaitan sama kasta. Nah, ini kan kasta juga sangat-sangat gimana ya, kalau Ya. saya dengar, nggak tahu sekarang ya. Ya. Tapi dulu tuh kasta di sini tuh agak-agak strict. Gimana pandangan Pak Wayan? Ya, kalau di Bali sih memang sebenarnya nggak menganut kasta. Ah. Di India katanya nggak menganut. Hmm. Kasta itu kan bahasa Portugis ya, apa namanya itu?
Kasta keturunan apa artinya? Case, ya, tingkatan, golongan. Golongan, level ya dia. Nah, kalau di Bali itu dikenalnya catur warna, Kang Abu. Profesi. Catur tuh 4 kan? Ya. Oke. Jadi ada golongan pekerja, sudra, golongan pedagang, wesya, golongan kesatria, ya penjaga pengaman, ya raja-raja di situ kesatria, golongan brahmana, orang-orang suci, para guru tentang pengetahuan di situ. Oke. Jadi Kang Abu ini termasuk brahmana sebenarnya ketika mengajarkan. Oke. Jadi ada saat tertentu di mana ketika kita mengajar kita jadi brahmana. Ketika kita bekerja nyapu kita sedang jadi sudra. Ketika kita berdagang kita sedang jadi wesya. Wesya. Ya. Kemudian ketika kita sedang menjadi kepala Penjaga. keluarga, keluarga kita sedang jadi raja Satria. di rumah sendiri atau melindungi keluarga kita sedang jadi kesatria kan. Oke. Satu kesatuan dalam diri. Jadi itu bukan fix Brahmana terus Satria, nggak gitu ya berarti? Oke. Makanya ada istilah Brahmana kesatria. Ada juga Brahmana yang kesatria. Contoh Resi Parasurama gitu misalnya. Resi Drona itu resi. Iya. Resi Wyasa. Resi ya bukan resi. Resi Bisma. Beliau guru. Tapi pada saat tertentu ya perang. Jadi kesatria. Iya. Oke. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian muncul zaman-zaman kerajaan. Tentu bagi penjajah itu kan penting untuk membuat strata-strata. Ya, di mana-mana pun ada kan. Ada strata bos, strata karyawan. Ya. Itu kan bukan masalah profesi, tapi kan masalah level-level di sebuah perusahaan. Oke. Jadi di strata sosial itu muncullah ini orang lebih tinggi yang harus dihormati, ini lebih tinggi harus dihormati gitu. Tapi Bali sendiri dengan ajaran tertuanya dulu sudah membuat apa yang disebut banjar, Kang Abu. Banjar itu artinya banjah. Banjah itu artinya ditebar merata. Nah, di situ ada ajaran manusia pada. Manusia pada itu artinya apa? Semua manusia sama. Ketika bicara sama siapapun, kita harus merendahkan diri, meninggikan orang lain. Siapapun, nggak peduli itu orangnya kaum klannya ini, apapun kerajaan, harusnya begitu. Ajarannya begitu. Ya, jadi kita nggak boleh dengan menggunakan bahasa menghaluskan diri, merendahkan orang lain, nggak boleh. Ada bahasanya gitu, sor singgih namanya. Sor itu bawah, singgih. Jadi merendahkan diri kita, meninggikan orang lain, menghormati orang lain. Ajarannya memang begitu. Jadi kayaknya salah sangka tentang sudra, weisya tadi gitu ya, dianggap bahwa itu tuh strata sosial yang seumur hidup ya gitu aja. Ya gini lah Pak. Misalnya ada guru lagi ngajar di depan mimbar, ya dia jadi brahmana. Pulang harus bersih-bersih. Ya dia jadi sudra, gitu kan? Jadi setiap orang tuh punya 4 satu warna ini sebenarnya. Iya. That's it. Ya, karena kadang-kadang itu di sekolah tuh ada guru, Kang Abu. Saya dulu SMA punya guru ekonomi. Ya, di luar jam sekolah dia pedagang. Maka dia mengambil 2 profesi juga. Pada saat dia jadi pedagang di sebuah pasar gitu. Nah, jam sekolah dia ngajar ekonomi. Jadi diambil dua-duanya begitu. Oke. Ya. Oke. Tapi tadi sih yang paling menarik dari Trihita Karana, makasih Pak Wayan jadi lebih paham tentang kenapa Bali punya Trihita Karana ya karena pemahaman kandepatnya, pemahaman tentang palemahan, pawongan sama parahyangannya, which is dimana tiga-tiga ini sebenarnya jadi basic semua agama sih ya. Nah, saya kembali ke ya maksudnya kan konteksnya cuma 3 ini ujung-ujungnya Pak. Segitiga ini gitu ya. Tubuh, pikiran, jiwa. Tubuh, pikiran, jiwa, trinity lah gitu ya. Trinitas lah gitu intinya, segitiga sama sisi itu gitu. Nah, kembali ke awal nih Pak, yang saya jadi kita rekonstruksi lagi tentang curhatan-curhatan banyak yang sekarang terjadi di sosial media gitu. Sekarang tuh yang lagi rising itu adalah kesepian Pak. Dimana ternyata kesepian itu jauh lebih membahayakan dari apapun gitu. Sehingga merasa sendiri, merasa sepi, merasa tidak berdaya, itu terjadi dalam konteks masif gitu Pak Wayan. Nah, pertanyaannya adalah ketika ya tadi ya, mungkin nanti ujungnya kita bisa mendalami tentang rasa syukur gitu ya, karena banyak orang yang ngomong syukur, tapi mungkin nanti kita dalemin gitu. Kesepian ini fenomena ya terjadi sih ya. Gimana sih Pak Wayan? Kang Abu, dulu zaman dulu ya. Orang kalau mau belajar ilmu tingkat tinggi itu
Yang dia lakukan adalah belajar sepi dalam keramaian, belajar ramai dalam sepi. Oke. Jadi dia pergi ke tengah hutan kan sepi itu. Ya. Tapi dia menikmati keramaian sepinya itu. Oke. Atau dia pergi ke tempat ramai hanya untuk dia menjadi pengamat. Kalau dia menjadi pengamat dengan keramaian kan sepi dalam keramaian. Betul. Nah, dulu itu ilmu tinggi. Sekarang itu ilmu menyedihkan. Karena ketika Iya, teman iya. lagi teman-teman ramai, dia bukan sepi dalam keramaian, tapi apa? Kesepian dalam keramaian. Kesepian, benar Pak. Ya, ya, kesepian. Benar. Ya. Nah, penyebabnya adalah dia tidak tahu bagaimana menerima suasana kehidupan ini. Kalau kita nggak bisa menerima keadaan diri kita, keadaan di luar diri kita, maka kita bingung apa yang kita cari. Orang yang merasa sepi itu kan ketika mereka merasa kosong, Kang Bu. Akhirnya mereka nggak sadar di sekitar mereka ada orang yang bisa diajak ngobrol, ya. Tapi sekarang orang banyak ngobrol dengan gadget kan, dengan gadget gitu. Bahkan saya sering ngumpul sama teman-teman kan, ini lucu-lucuan kan, ngobrol sama teman di pantai. Tiba-tiba ada momen di mana semua lagi pegang HP. Nah, saya juga ikut pegang HP sambil gini, sambil nanya, yang nomor 3 apa ya, C apa B gitu. Pura-pura aja kita lagi ujian rame-rame, langsung mereka sadar, oh ya, masuk HP, ngobrol lagi. Ya, sampai segitunya kamu, sampai segitunya. Tapi nggak apa-apa sih, bukan masalah ya. Apa sih bedanya dengan dulu? Kita ada di perpustakaan rame-rame, tapi semua orang lagi baca-baca. Iya. Cuman sekarang baca dan dengarnya lewat HP, dulu baca dan dengarnya lewat buku gitu aja sih sebenarnya. Nah, ketika orang meditasi juga mereka ngumpul tapi diam dengan dirinya sendiri kan. Betul. Sama-sama nggak ngomong kan. Betul. Tapi itu kita sebut sesuatu yang wah ini jangan, ini lagi latihan meditasi gitu. Kenapa kalau orang ngumpul pakai HP dan sama-sama diam dengan HP-nya kita nggak sebut latihan meditasi? Semua tentang cara kita memandang, Kang Bu. Betul. Dan sebaiknya kita nggak menjudge apapun. Siapa tahu lagi menikmati. Kadang HP itu nggak selalu jelek. Di Bali dulu ada orang kalau lagi harus jaga malam, Kang Bu, ada orang kematian kan, mereka sepi dalam keramaian, Kang Bu. Obrolan sudah habis kan, jadi mereka bengong gini semua, Kang Bu, nunggu pagi hari kan, bengong aja gini, tidur nggak enak, diam aja gini, mikir apa, sebagian main catur gitu kan. Ketika mereka main catur pun mereka fokusnya pada catur. Kalau sekarang kan ada gadget lah, jadi selalu ada positif negatifnya, Kang Bu. Tapi pada orang yang lupa bahwa ada saat kita pakai gadget, ada saat kita pakai manusia live gitu. Nah ini yang sering merasa kesepian. Gadget yang nggak dipegang, sama teman-teman juga nggak ngomong. Nah ini masalah. Di situ biasanya muncul nggak ada yang peduli denganku. Nah itu, ketika muncul nggak ada yang peduli denganku, mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Di situ mereka merasa kesepian. Nggak ada yang mau mendengarkanku gitu. Kan orang butuh didengar, Kang Bu. Itu yang membuat kita merasa sepi gitu. Bayangkan misalnya kita punya follower 100 juta follower di YouTube, di Facebook follower 100 juta gitu. Misalnya di TikTok 100 juta. Tapi begitu kita live nggak ada yang dengerin. Kan kesepian juga rasanya. Taunya robot semua ya. Semua. Bot. Iya. Nah itu contoh bagaimana ketika kita merasa nggak ada yang peduli dengan kita, di situ kesepian pelan-pelan muncul, Kang. Semakin kita nggak mau didengar, semakin bahaya. Makanya saya sama anak itu, ketika anak saya datang di sekolah, pengen ngobrol, yang saya lakukan apa? Taruh HP, saya dengerin. Supaya dia ngerti bahwa apa? Ketika ada orang bicara, mendengarkan orang bicara jauh lebih penting daripada ini. Itu yang saya ajarkan, sehingga apa? Itu diajarkan ya Pak ya, bukan diceramahkan. Bukan, ya. Saya ajarkan, biar dia ngerti. Sehingga di situ kemudian anak saya juga begitu. Pas saya lagi bicara, dia nggak ini. Kalau dia bikin sesuatu, saya lagi bicara, dia mungkin hanya lewat memberi tanda, nggak ngomong, beri tanda, supaya saya menghentikan sendiri. Sebentar, adik mau apa? Gitu. Baru dia bicara. Nah, dia paham bahwa ketika saya bicara nggak boleh dipotong, karena saya juga nggak pernah motong dia bicara, diamin gitu, dengerin aja, supaya dia nggak merasa orang nggak dengar. Nah, kalau seluruh dunia nggak mendengar dia, setidak-tidaknya ada bapaknya mendengarnya. Tapi yang kenyataan sekarang apa?
Semua orang tidak mendengarnya, bahkan dia tidak mendengar dirinya sendiri. Oke. Betul nggak Kang Abu? Betul, Pak. Self-talk nggak pernah. Betul, betul. Nah, ketika yang terakhir pun yaitu dirinya sendiri nggak mau pernah mendengar dirinya, benar-benar lah kesepian. Oke. Akhirnya sang roh begini, kamu pun sebagai pikiran nggak mau mendengarkan aku pulang aja deh. Maka dia mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dalam hidup ini dia setidaknya bertambah 2 orang. Satu tubuhnya, 2 pikirannya. Ketika sang roh nggak didengar juga oleh tubuhnya, nggak didengar juga oleh pikirannya, apalagi yang di luarnya. Ngapain juga dia ke sini? Oke. Maka dia pergi. Oke. Oke sih, Pak. Atau si pikiran pengen didengar apa yang ingin dia ekspresikan. Nggak ada yang mau dengar di luar. Di dalam diri dia nggak terlatih untuk bicara dengan dirinya sendiri. Tubuhnya nggak mendengarnya, si hati nurani nggak mendengarnya, dan dia nggak mendengarnya. Kemudian yang dia dengar si ego. Oke. Udahlah, hidup ini nggak ada gunanya. Semua juga orang akan pulang gitu. Mau duluan belakangan aja. Udah sekarang aja daripada hidup nggak berguna. Nah, Ujungnya juga nanti mati. akhirnya dia ngikutin bisikan dirinya sendiri yang itu gitu. Pulang. Oke. Dan kesepian itu Kang Abu gitu. Tapi Pak, kalau saya pribadi saya sudah mengalami nggak terhitung lah ya, bahwa kata-kata pawayan itu menyembuhkan saya gitu. Saya pribadi gitu ya, dan itu sudah menjadi testimoni buat saya. Saya sepi dan mengakhiri hidup jadi ingat teman saya yang terakhir ketemu pawayan gitu kan. Jadi saya punya teman, dia mengalami stres berat dan pengen mengakhiri hidup gitu. Udah cari kemana, ya memang udah jatuh temponya, akhirnya ketemu pawayan gitu. Yang saya penasaran sampai saat ini, Pak, kenapa sih kata-kata pawayan bisa membuat orang mencegah untuk mengakhiri hidup? Apa sih yang pawayan omongin sebenarnya? Apakah kata-katanya? Apakah kekuatan di baliknya? Apakah faktor apapun yang sehingga selesai dari pawayan ini teman saya justru dia semangat banget hidup sekarang gitu. Dan pawayan pernah bicara tentang talking is healing gitu, bahwa bicara itu menyembuhkan gitu. Iya. Nah, apa yang pawayan lakukan sih sebenarnya? Yang pertama ketika datang tuh yang kesini yang saya kasih pertama obatnya itu telinga. Telinga. Oke. Ya. Telinga. Karena telinga itu berkaitan dengan suara. Suara itu berkaitan dengan iswara. Dewa iswara. Dewa iswara itu berkaitan dengan jantung. Jantung berkaitan dengan hidup. Oke. Ini agak panjang. Oke. Hidup orang ditentukan juga oleh jantungnya. Jantung itu yang berdiam di sana adalah iswara. Ketika dia keluar hidupnya sebagai suara, dia butuh mengekspresikan apa yang dia alami. Apa obat yang bisa kita berikan kecuali telinga? Nah, ketika datang, saya berikan telinga. Kemudian saya ajak dia memahami perjalanan hidupnya. Ketika dia melihat apa yang tadinya tidak terlihat, disitulah, Nah, Buddha itu mengajarkan pandangan benar. Betul. Buddha itu akal budi. Jadi kalau akal budinya hidup, maka dia bisa melihat dengan benar. Kalau diajak melihat dengan benar, maka akal budinya hidup. Maka dia tercerahkan. Betul. Nah, waktu di situ dia cerita tentang hidupnya, lalu saya ajak melihat dengan pandangan yang benar. Tiba-tiba akal budinya hidup. Oh iya ya. Oh iya ya. Begitu dia bilang oh iya ya, akal budinya langsung hidup. Maaf potong Pak. Berarti itu sedikit memindahkan sudut pandang aja sebenarnya. Iya. Itu kan? Iya. Sudut pandang. Seperti kita durian dan kelembutan di dalam itu tadi. Aku nggak suka sama durian ya, nggak usah suka sama durian. Yang penting suka sama isinya. Durian itu menyakitkan, ketimpa juga sakit gitu. Tapi isinya kan enak. Gitu. Nah, kita kan kebanyakan tidak ketemu isi karena fokus pada kulitnya. Oke. Itu gara-gara kita fokus pada kulitnya, jadi kita nggak ketemu apa yang terjadi di dalamnya. Makanya di Kristen kan diajarkan untuk, sering Kang Abu cerita juga kan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit kulit gitu. Betul. Kan seperti diceritakan oleh Ayah Saiful Karim juga. Betul. Sembuhkan kulitnya supaya apa? Supaya kita nggak melulu ngelihat kulit. Betul.
Itu kan bukan ngomongin skincare. Nah, skincare. Bukan ngomongin ini gitu. Iya. Iya. Ya, ada sesuatu di balik itu gitu. Kalau suka makan rambutan, jangan makan kulitnya yang ada rambutnya. Hanya gara-gara itulah yang menyebabkan dia disebut rambutan. Makan isinya yang nggak ada rambutnya gitu. Bagus. Benar. Jangan sampai makan durian, mentang-mentang namanya durian, yang dimakan durinya ya. Gitu. Jangan gitu. Oke. Yang tetap ya semua di isinya yang dimakan. Jadi alam itu memang aneh-aneh. Ketika dia disebut durian, kenapa sih harus berduri? Pohonnya tinggi, Kang Abu. Pohonnya tinggi, buahnya sangat lembut, Kang Abu tahu kan? Kalau jatuh dari ketinggian, hancur nggak dia? Hancur buahnya yang lembut itu. Maka disimpanlah dia dalam buah yang berduri supaya tegangan permukaannya menyebar. Kalau jatuh, yang kebentur itu beda lah. Nah, rambutan juga sama. Artinya benda-benda yang lembut itu, yang bagus itu, disimpan di dalam kulit yang keras, berduri, menyakitkan. Kalau kita ketemu perjalanan hidup yang penuh duri, menyakitkan, jangan-jangan isinya lembut. Penuh pencerahan. Tapi kan karena kita lihat durinya, ini menyakitkan dan sebagainya, aku kesepian. Padahal jangan-jangan kesepian itu mengajak apa? Sang roh bilang, di kehidupan masa lalu kamu penuh keramaian. Sekarang ku buat kamu kesepian supaya apa? Supaya ngomongnya ke aku. Oke. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu kan. Dulu nggak pernah belajar chat talk, di kehidupan terdahulu nggak pernah ngomong sama aku. Udah, daripada kamu terus-menerus nyari keluar, jangan ngobrol sama orang lain di luar, aku kasih kamu momen kesepian supaya kamu ketemu sama aku di dalam. Saya dulu pernah mengalami sebuah rasa kehilangan yang luar biasa, Kang Abu. Kehilangan yang luar biasa, itu kehilangan kepercayaan pada apapun yang saya ceritakan. Saya bilang begini, Tuhan, aku gak percaya lagi sama kamu. Aku bahkan tidak percaya pada para dewa, tidak percaya pada leluhur, tidak percaya pada apapun. Bahkan aku tidak lagi mau percaya pada diriku sendiri. Saya bilang begitu, Kang. Tiba-tiba hening kosong, dan saya diam dalam kemarahan ini, Kang Abu. Yang namanya kita nggak mau lagi percaya, merasa ditipu kan marah namanya. Aku nggak percaya lagi sama Tuhan. Kalau engkau menyebut dirimu atau disebut dirimu adalah dalam wujud ini datang, akan kutanya. Yang datang itu dalam wujud apapun, seseram apapun akan kutanya. Kalau dia nggak bisa, berarti itu bukan kamu. Pokoknya aku nggak percaya lagi sama siapapun, bahkan tidak pada diriku sendiri. Tiba-tiba dalam keputusasaan akan rasa kepercayaan itu, sesuatu bertanya di dalam, Kang Abu. Pertanyaan yang sederhana untuk menjawab pertanyaan saya. Cuma nanya gini, lalu kamu mau percaya siapa lagi? Di situ saya sadar, saya nggak punya jawaban. Lebih baik saya nggak punya uang daripada saya nggak punya jawaban untuk sebuah pertanyaan sesederhana itu. Dan saya bilang, lalu saya percaya siapa lagi? Saya nggak punya jawaban, kan? Maka kemudian saya bilang, Tuhan, ambil semua yang pernah kau beri, ambil semua. Tapi jangan ambil satu saja. Keyakinanku bahwa kamu ada. Karena dengan itu setidak-tidaknya saya punya jawaban, kan? Nah, dalam kesepian itu, dia sedang memanggil saya untuk masih ada aku. Itu, Kang Abu. Jadi buat siapapun yang pernah merasa kesepian, mudah-mudahan mengerti apa yang saya alami. Dan saya memang harus mengalami itu untuk membagikan ini. Di puncak kesepian masih ada satu yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesuatu yang tidak pernah sebenarnya ingin dipuji. Sesuatu yang akan menerima kemarahan kita dengan diam. Makasih, Pak. Ini kayaknya ada yang curhat kalau gitu. iya, Pak. Aduh. Ada yang curhat karena merasa apa? Ya, kamu marah aku diam. Kamu mengadu aku diam. Kamu tidak minta aku beri. Kadang memang kamu minta aku tidak beri karena kamu nggak tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu hanya tahu apa yang kamu inginkan. Betul, Pak.
Dan tapi itu ketika aku masih tetap ada sebagai sesuatu yang bisa kamu percaya dan kamu kehilangan kepercayaan, kamu merasa kesepian, sementara aku adalah alam semesta yang menemanimu. Alam semesta menemanimu. Siap mendengar, siap bicara dalam diam gitu. gimana mau kesepian gitu ya, Gimana Pak? mau kesepian kamu? Tadinya saya mau nanya gini, Pak. Ya. Kenapa si teman saya ini udah ratusan orang ngomong sama dia, Ya. YouTube yang dia tonton, Ya. kalimatnya sama, Mm-mm. tapi dia berubah saat mendengar Pak Wayan bicara. Ya. Katanya sama, Pak. Mm-mm. Advice-nya sama. Ya. Tapi orang yang berbicara beda. Ternyata saya baru ngerti ketika tadi Pak Wayan bilang, dengan mengalami Pak Wayan bertanya tadi di mana gak ada jawaban, Pak Wayan mengalami dulu. Setelah Pak Wayan melampaui itu, maka kata-kata Pak Wayan yang akan menjadi energi buat orang ini. Gitu nggak sih Pak Wayan? Ya. Ya kan? Ya, karena pada saat seperti itu Kang Abu, saya nggak punya apa-apa untuk menguatkan dia kecuali cinta, Kang. Oke. Cinta yang bukan milik saya, cinta yang dimiliki oleh Ayah Ibu Semesta. Wah, dalam Pak. Jadi penyembuhan datang ketika iswara ya Pak ya. Kita mempersiapkan atau kita menyediakan pendengaran kita untuk mau mendengar. Dengan iswara itu menciptakan cinta dan penyembuhan terjadi di situ gitu ya. Makanya Faras mempunyai sebuah slogan, Kang. Faras itu, Pak Putun, Ya. mendapatkan sebuah pesan bahwa Faras itu menyembuhkan bukan dengan obatnya, tapi dengan cara menemani, Membersamai. bersama itu. Jadi kesembuhan, kekuatan itu tidak perlu dilakukan dengan cara yang aneh-aneh. Cukup menemani, membersamai. Tidak bisa menemani dengan pengetahuan, cukup menemani dengan telinga yang terbuka untuk mendengarkan. Itu sih Kang. Suksma Guru. Ya. Oke, teman-teman selalu ya sama Pak Wayan. Bentar, teman-teman di Zoom masih oke nggak? Ini kok kayak mati. Oke dah. Selalu ngerasa ya mungkin ya. Ya beda sih ya Pak Wayan ngomong di Zoom. Kalau saya di Zoom ngelihat layar sama gini tuh emang beda ya. Dan aduh susah ngomong jadinya ya. Jadi seenggaknya apa yang sering saya omongin juga sih Pak Wayan bahwa pertanyaannya hilang gitu Pak. Setelah tadi Bapak memaparkan, Ya. meskipun saya selalu menyadari ya gitu bahwa poinnya bukan pada kata-katanya tapi tadi terakhir sih. Tidak ada apa-apa lagi selain cinta gitu ya Pak Wayan. Ya memang kayaknya kesepian karena defisit cinta sih ya Pak Wayan. Ya. Ujungnya di situ. Ya. Oke, kita ke Bunda Isya dulu. Bun, mungkin mau nambahin sesuatu sebelum kita nanti ke teman-teman, mangga. Terima kasih Kang Abu. Pak Wayan seperti biasa ya, selalu kalau Pak Wayan bicara itu ada insight yang masuk dan dari pembukaannya aja tuh udah nusuk banget gitu Pak Wayan ya. Tadi saya udah komen bahwa ini pembukaannya juga udah daging semua gitu. Itu Pak Wayan, tapi kadang kita juga melihat pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami. Kalau sudah lampau itu walaupun menyakitkan, pasti lihatnya sekarang kita suka jadi ketertawa ya Pak Wayan ya. Saya melihatnya jadi ternyata ketika ego itu bekerja tidak ada kelucuan, yang ada kesedihan gitu. Tapi begitu kita udah melampaui, kok semuanya lucu. Jadi saya ingat satu kata-kata dari Kang Abu yang diambil dari Al-Quran bahwa hidup ini hanya senda gurau gitu. Tapi kita mendengar senda gurau yang dikaitkan dengan Pak Wayan hari ini, itu benar-benar meneteskan air mata bahagia karena saya jadi menemukan sesuatu ayat demi ayat yang dibukakan oleh Pak Wayan gitu. Jadi saya semakin paham, saya semakin merasa confidence dalam menghadapi hidup ini. Yang tadi Pak Wayan sampaikan juga, Kang Abu sampaikan juga, teman Kang Abu yang dibawa ke Pak Wayan, penyemangat, menjadi semangat hidup karena dia tadinya sudah berputus asa. Karena mungkin bukan dia saja ya Kang Abu, karena setiap manusia pernah ada di satu titik yang
aduh saya benar-benar merasa titik yang terendah gitu. Tapi istilah Kang Abu terima aja lah gitu, karena nanti kita jadi tertawa sendiri seperti melihat durian yang kita lihat yang tadi Pak Wayan sampaikan. Durian itu yang dimakan bukan durinya tapi dalamnya gitu. Itu kan kita ngelihatnya lucu ya Pak Wayan, tapi ketika kita belum tahu maknanya, ya kita berkutat di membuka duriannya aja terluka-luka gitu, kerasnya setengah mati, cara membukanya aja kita nggak tahu, padahal itu ada satu garis-garis yang udah dikasihkan petunjuknya gitu Pak Wayan ya, kalau dibukakan lagi lebih dalam lagi. Kemudian yang lucu lagi ya yang rambutan ya, jangan semua yang berambut itu jadi rambutan gitu ya Pak Wayan. Iya. Itu lucu banget buat kita tuh ngelihat kehidupan tuh memang seperti itu. Ketika kita belum paham yang ada kekusutan seperti rambutan, seperti durian, tapi ketika kita sudah paham, kita akan merasakan hal manisnya, hal indahnya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Wayan, terima kasih Kang Abu sudah membukakan ini semua. Jadi pendeknya untuk saya hari ini ya sudah terima aja dulu lah gitu, yang istilahnya Kang Abu itu betul-betul membukakan dulu kita untuk ya terima dulu apa yang kita terima, yang kita dianggap hadir pada kita. Dan seringnya kita mendengarkan dan berkumpul di majelis taklim ini seperti ini teman-teman, mungkin ini salah satunya kita selalu belajar tiap hari, karena yang tadi Pak Wayan sampaikan, yang kita pelajari hari ini itu sudah pernah disampaikan oleh Pak Wayan beberapa tahun yang lalu. Tapi ketika kedewasaan jiwa kita ada yang di titik yang sekarang, ini teman-teman sudah 14 tahun mengikuti acara Fastabiqul Khairat, tentunya begitu diulang-ulang kita akan mendapatkan satu pemahaman yang berbeda. Jadi di sini kita juga tidak menyamakan teman-teman yang belum bisa hari ini menerima apa yang disampaikan Kang Abu dan Pak Wayan, tidak apa-apa, karena pasti indah pada waktunya. Itu aja Kang Abu, terima kasih Pak Wayan dan Kang Abu. Nuhun Bunda Isya, terima kasih. Ini tadi lewat sekitar banyak 4 atau 5 Pak Wayan ya, mirip-mirip dari komen dan pertanyaan tuh ada 2 sih poinnya Pak Wayan. Bagaimana cara terbaik untuk lepas dari ketidakpercayaan diri, Pak? Itu satu question atau pertanyaan paling besar. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan sesegera mungkin ketika merasa kesepian? Silakan Pak Wayan. Ya, pertama gini Kang Abu, kalau kita naik pesawat dan diinformasikan bahwa pilotnya ini baru saja lulus pilot, baru saja lulus sekolah, jadi kita nggak percaya, karena kita menganggap jam terbangnya kurang. Oke. Maka kita nggak percaya sama dia. Atau kalau kita ketemu sama dokter yang kita maunya kita percaya untuk mengobati kita, tapi dia baru juga tamat, jam terbangnya kurang, pasiennya jarang gitu, kita jadi kurang percaya sama dia. Tapi begitu kita ketemu orang yang ahli, orang yang sudah jam terbangnya banyak, nggak disuruh kita percaya, kita langsung percaya, karena pengalamannya. Nah, kenapa orang tidak percaya dirinya? Bagaimana cara membangkitkannya? Lihat aja tubuh kita ini. Tubuh kita ini dibentuk oleh materi-materi, atom-atom yang sudah berpengalaman miliaran tahun. Bahkan sejak dia tercipta sebagai bagian dari alam semesta. Dari 13,8 miliar tahun secara hitungan aja Pak ya, udah gampangan nih gitu ya. DNA kita ini didatangkan dari orang tua kita. DNA orang tua kita turun dari DNA itu berapa juta tahun juga pengalamannya. Kenapa nggak percaya pada kecerdasan tubuh kita yang sudah berpengalaman banyak ini? Wah keren Pak, keren banget. Sel-sel ya, sederhana begini. Saya suka beli CCTV atau sirene atau alarm yang dengan peka bisa bersuara ketika dia benar masuk. Ada orang masuk, tiba-tiba dia tahu ini orang yang biasanya kalau bel pintu atau apa masuk, alarm masuk, itu kan nggak bisa memilih. Ini orang baik apa orang jahat, tuan rumah apa siapa, nggak tahu milih. Tapi kalau kita punya alarm yang canggih, yang bahkan tahu
ini orang berniat jahat, dari niatnya aja dia udah tahu. Oh, ini dalam kecerdasan yang terbungkus di penampilannya, ini orang jahat. Alarmnya bunyi, seperti itu. Wah, ini hebat nih. Maka kita percaya dengan produk alarm seperti itu. Dengan teknologinya. Dengan teknologinya kita percaya. Tapi kenapa kita nggak percaya dengan alarm tubuh kita? Yang setiap kali kita bernapas, kita nggak tahu nafas yang kita hirup mengandung virus apa enggak. Tapi dengan cerdasnya, hidung kalau dia tahu ada virus, dia bersihin sendiri. Tanpa kita mengerti. Ini kan alarm yang hebat. Dan kita nggak pernah ragu-ragu untuk nafasnya narik virus nggak ya? Nah, nafas aja ya, nafas Pak. aja. Nanti kalau ada virus, debu, kalau dibersihin sama dia. Bener, Pak. Ya enggak? Bener banget. Kita punya ahli lab yang nggak usah kita ambil darahnya, hanya dengan melihat jam dia tahu kita lagi kekurangan glukosa apa enggak. Tanpa perlu periksa darah, si dia ngasih tahu kita. Keroncongan lah perutnya. Aku lagi kekurangan gula. Hebat nggak alarm di dalam? Wah. Tapi kenapa kita nggak percaya pada tubuh kita? Lalu kita percaya pada, oh ini sebuah gadget handphone yang produknya udah laris manis dan bisa dipercaya. Oh ini komputer yang luar biasa, bisa dipercaya. Tapi kenapa kita nggak percaya pada otak kita yang crazy superkomputer seluas lapangan sepak bola, setinggi gedung bertingkat 14 dengan gigabyte-nya yang, aduh bukan giga, tera lagi, nggak kebayang dah banyaknya. Tapi kita nggak percaya pada kecanggihannya. Gitu. Bagaimana bisa kita nggak percaya pada tubuh kita sendiri, pada pikiran kita, bahkan kepada jiwa kita yang merupakan percikan Tuhan. Puncaknya itu ya. Bagaimana mungkin orang nggak bisa percaya diri? Nah, karena kita nggak kenal aja. Tapi dengan pilot yang tidak kita kenal, kita percaya. Dengan dokter yang tidak kita kenal, kita percaya. Tapi kenapa dengan tubuh yang kita ajak dari kecil, dengan otak yang kita ajak belajar apapun dari kecil, kenapa kita nggak percaya? Keren, Pak. Ya, sesederhana itu Kang Abu. Jadi kapan kita benar-benar, iya nggak usah kenal banget lah sama diri kita, ya kalau kita percaya pada orang lain yang pintar, jangan lupa orang yang kita percaya itu manusia dan kita juga manusia yang di dalamnya sama. Kalau percaya sama orang lain, percaya sama diri sendiri. Karena di dalamnya sama-sama canggih. Ya. Itu yang pertama tentang kepercayaan. Wah, keren sih, Pak. Ini sangat mendalami dari perspektifnya tasawuf tuh kalau di Ibnu Arabi yang sering saya ulang-ulang, man arafah nafsah, kalau kamu kenal dirimu, kamu kenal Rob Tuhan lah gitu ya. Ini Pak Wayan mengejawantahkan dengan kalimat yang pengalaman tadi dalam banget sih, Pak. Kita bisa percaya sama orang dengan pengalamannya. Ini pengalaman dari penciptaan awal udah ada, masa nggak percaya gitu ya. Wah, keren sih, Pak. Ya. Bahkan sudah berapa Proven. jenis, berapa jenis makhluk sudah pernah ditempati soal kecerdasan ini kan. Wah, ya, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. wah dahsyat sih, Pak. Wah, makasih, Pak. Kesepian, Pak, yang kedua, Pak. Kesepian. Gimana tadi? Kesepian tuh cara mengatasinya? Cara paling P3K lah ya, Pak ya, kalau sekarang kita ngomongin pertolongan pengobatan pertama pada Kecelakaan. kesepian. Tapi ini K-nya jadi kesepian. P3K. Nah, P3K. Pertolongan pertama pada kesepian. Gitu ya. Pakai P3K juga. Perbanyak pertemuan penuh keakraban. Gitu. Teman saya ngomong, Pak, dia jarang banget pertemuan keakraban seperti di pantai tiap pagi. Itu yang saya lakukan. Itu yang menyembuhkan katanya, Pak. Menyembuhkan. Keakraban itu. Dia merasa, oh saya nggak sendirian. Saya kumpulkan mereka dengan orang-orang pebisnis, orang biasa, para dokter. Ya, saya kumpul di situ kan. Saya kasih tahu. Saya tanya di depan dia, kamu punya masalah nggak? Ada. Kamu punya masalah nggak? Ada. Semua punya masalah. Dengan profesi kita yang masing-masing, dengan ada orang yang punya hotel 3, ini, mereka sama-sama punya masalah. Saya bilang, lalu siapa yang nggak punya masalah? Dari situ dia bilang, ya, gitu. Semua orang punya masalah, dan ketika kita kehilangan masalah, berarti kita kehilangan harapan. Masalah itu memicu kita untuk terus hidup. Karena masalah lapar kita makan, masalah sesak kita bernapas,
Ya, kalau itu nggak ada, kita nggak bernapas, nggak hidup gitu. Kenapa patung nggak hidup? Karena dia nggak pernah sesek. Nggak pernah sesek ya Pak ya? Nggak pernah sesek patungnya, maka dia nggak hidup. Patung lo punya masalah ya? Kalau dia sesek, maka dia pasti napas patungnya, maka dia hidup. Benar. Nah, sama dengan si bayi kan. Bayi begitu lahir, sesek dia maka dia nangis supaya napas. Kalau dia nggak nangis, nggak napas dia. Sesek aja langsung mati. Karena di dalam kan dia nggak napas. Karena semua kebutuhan sudah diberikan. Nah, jadi artinya pertolongan pertama pada kesepian, jawabannya adalah apa? Perbanyak pertemuan penuh keakraban. Wah, keren Pak. Nih kita dapat P3K Pak. Saya juga baru dapat. Oh iya, itu Pak Wayan tuh memang adalah terbaik lah. Nggak ada lagi lah udah. Terakhir penutup Pak Wayan. Harapan itu paradoks Pak. Ya. Dimana kita nggak bisa hidup tanpa harapan misalnya. Karena harapan itu yang kita pegang. Karena pada akhirnya teman saya bilang bahwa saya punya harapan sekarang. Tapi paradoksnya bahwa kita semua dikecewakan juga oleh harapan, Pak. Jadi di satu sisi menghidupkan seperti oksigen, tapi oksigen juga bikin kulit kita keriput dan akhirnya mati. Jadi ini semua paradoks gitu. Gimana nih paradoksi kali ini, Pak? Satu, mereka yang mampu melampaui paradoks, mereka orang yang tercerahkan. Itu yang pertama. Dua, tinggal pilih. Mati karena harapan atau mati karena tidak punya harapan. Pilih. Lebih baik mati karena mengejar harapan daripada mati karena putus harapan. Jadi kalau kita mati mengejar harapan, setidak-tidaknya kita sudah menggunakan hidup kita untuk sebuah tujuan, yaitu mencapai harapan. Daripada kita mati karena putus harapan, kita nggak ngapa-ngapain. Kasihan energi yang diberikan Tuhan. Sesederhana itu kan. Susma, Pak Wayan, saya selalu, saya lebih menyadari lagi kenapa Fastabikul Khairat ini pengajian, Pak, 14 tahun tetap eksis, karena tanpa sadar kita punya P3K. Setiap ketemu tuh akrab. Nah itu, dan selfie. Dan selfie, udah pasti lah. Jadi kalau kita offline, Pak, acara pengajiannya cuma 5% yang penting. 95%-nya foto sama makan sih. Itu keakrabannya di situ. Itu dah. Karena jangan buka modal. Itu tadi kan perbanyak pertemuan penuh keakraban. Karena itu karena di situ memberi kita kebutuhan ketiga, belonging. Nah, karena ketemu dengan orang-orang banyak prinsip, maka kita berpeluang ketemu dengan orang yang memberi kita esteem need, orang yang mengizinkan kita mengaktualisasikan diri kita. Dan apalagi yang di bawah itu apa? Kebutuhan basic makan. Needs. Kan dapat kebutuhan makan. Betul. Basic needs-nya di pengajian ada. Kebutuhan makan dipenuhi. Jadi orang datang ke pengajian motifnya banyak, Pak. Termasuk nebeng makan siang. Jadi seluruh kebutuhan Maslow terpenuhi hanya dengan pertemuan itu. Betul. Jadi 14 tahun itu kuncinya terus. Jadi pertemuan itu adalah untuk apa? Pertemuan kita temanya apa? Memenuhi kebutuhan Maslow. Memenuhi kebutuhan Maslow. Pak Wayan, Matur Susma, terima kasih. Pak Wayan selalu selalu walk the talk gitu ya, bahwa saya setiap ke rumah semesta ini memang penuh keakraban ya. Memang benar tadi Pak Wayan bilang mencontohkan itu jauh lebih bertenaga, jauh lebih berteriak daripada wejangan, karena nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah dan wejangan. So mudah-mudahan pagi menuju siang hari ini kita semua dapat sesuatu dari aliran yang disampaikan oleh Pak Wayan melalui Pak Wayan, dan mari kita renungkan, mari kita resapi, dan yang paling terpenting adalah mari kita kontemplasikan untuk kita amalkan dan untuk kita sebarkan. Menarik sekali, dan kita punya pelan-pelan dari semua part yang saya rasa masing-masing kita punya wadah tertentu untuk part-part dari semuanya ini. Selamat menikmati, selamat direnungkan, dan kita ketemu di pembelajaran-pembelajaran yang akan datang. Sekali lagi Pak Wayan, Susma, hatur nuhun, sungkem rahayu. Teman-teman Ibu Bapak terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya, terima kasih.